Iya, iya, iya. Kalau kita ngikutin perdagangan Dow Jones di perdagangan kemarin sih sebenarnya sudah kembali rebound ya setelah mengalami kerontokan dari saham-saham teknologi. Ya salah satunya ya kayak Facebook itu kan yang kena kemungkinan untuk tidak mendapatkan income dari iklan untuk beberapa bulan ke depan dari Coca-Cola dan lain sebagainya tidak beriklan oleh Facebook Ads sehingga dapat sentimen negatif. Nah, itu memang disebut dengan sentimen jangka pendek yang biasanya langsung mempengaruhi pasar. Sama juga dengan yang ada di indeks harga saham gabungan kita. Sebenarnya apa yang terjadi setiap harinya hari ini itu adalah suatu kondisi yang disebut dengan sentimen jangka pendek. Nah, sebenarnya yang paling mempengaruhi itu adalah sentimen jangka panjang dan jangka menengah. Kalau kita melihat pada saat ini jangka menengahnya apa? Sebenarnya semua sedang menanti-nantikan seperti apa dampak tanda kutip kerusakan yang mungkin terjadi dari bulan Maret menuju bulan Juni ini, seperti apa defisit ataupun surplusnya, kita selalu berharap surplus, dan seperti apa tingkat pengangguran yang terdampak dan bagaimana langkah atas si COVID pandemi ini yang harus terjadi secara realistis sehingga bisa dilihat secara jangka menengah tuh aman. Jadi para pelaku pasar ini juga sebenarnya menanti-nantilah boleh dibilang dengan kondisi-kondisi saat ini. Jadi saya setuju bahwa apa tidak ada suatu kondisi positif yang bisa kita baca. Ada, salah satunya kita lihat harga emas mengalami kenaikan. Tapi kalau yang namanya harga emas mengalami kenaikan itu biasanya justru kabar buruk pada seluruh GDP yang ada gitu kan. Artinya kan orang berlari ke safe haven. So sebenarnya ketika kemarin malam harga emas kan saya baru chattingan tuh ya di IG gitu ya. Saya tulis di 17.30 jeger tiba-tiba bikin new high baru. Wah, saya bilang ini bahaya gitu. Nah, jadi memang secara jangka menengah dan jangka panjang ini yang jujur juga menurut saya kita masih menantikan akan kemungkinan untuk kita kembali recovery. Kalau saya hari ini saya tidak mengatakan kita dalam fase recovery loh. Kita di dalam kondisi kemarin kembali dari bulan Maret menuju hari ini itu sebenarnya lebih kepada technical rebound. Kalau point of view dari saya ya gitu. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789. 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.